Zam, kita tunggu yang lain ya, Zam ya. Baik, Miss. Sebentar ya, Miss. Baik, Bunda. Oh, sih. Nah, nah.
Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, udah siap belajar belum? Sudah siap belajar? Ya. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan 19. Oke. Oke, Miss share screen dulu. Udah kelihatan belum? Apakah sudah kelihatan? Udah nggak? Sudah? Oke, pertemuan ke-19 atau pelajaran ke-19. Nah, ada even dan odd nih di sini. Kita masuk ke pertarungan matematika. Hmm. Dibaca yuk, Vio. Hmm. Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Dia mengatakan bahwa angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuannya, dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Bilangan berapa yang mungkin dipikirkan Arif? Oke, nah Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Dia mengatakan bahwa angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuannya. Dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. Nah, terus bilangan berapa yang memungkinkan Arif? Nah, sekarang ini masih ingat puluhan dan satuan? Puluhan Hmm. yang depan, satuan yang yang belakang. Oke, nah kalau misalkan bilangan yang ditebak Arif memenuhi dua syarat. Angka puluhannya dua kali lebih kecil dari satuannya dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36, ya kan? Nah, pertama, mari kita cari bilangan yang memenuhi syaratnya. Kita akan mencari semua bilangan dua angka yang bilangan puluhannya lebih kecil dua dari bilangan satuannya. Nah, artinya, hmm, artinya untuk bilangan-bilangan tersebut jumlah satuannya dua kali lebih besar daripada jumlah satuan, jumlah puluhannya. Nah, contoh, kita mulai dari yang belakang. Jumlah satuannya dua kali banyaknya puluhan. Kalau depannya adalah satu, berarti belakangnya berapa satuannya? Dua kali banyaknya angka puluhan. Kalau puluhannya satu, berarti satuannya adalah satu dikalikan dua. Sama dengan dua, sama dengan dua. Nah, berarti puluhannya satu, satuannya dua sama dengan 12. Nah, bilangan berapa yang tidak kurang dari 36? Tidak kurang dari 36. Berarti minimal 36, ya kan? Kalau tidak kurang dari 36 berarti minimal 36. Tidak boleh kurang dari 36. Nah, sekarang kalau misalkan antara 12 dan 36, 12 tidak kurang dari 36, apakah 12 tidak kurang dari 36? Tidak, ya. 12 artinya kurang dari 36. Arif tidak memikirkan bilangan 12. Kita cari lagi. Kalau bilangan depannya adalah 2, berarti belakangnya berapa? Berapa, Via? Dibuka audionya. Berapa, nak? Karena eh, apa, dua kali lipat berarti dua kali dua jadi Oke, 4. sama dengan 4 satuannya. Apakah 24 yang dimaksud? Bukan. Kenapa? Karena 24 kurang dari 36. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kalau depannya 3, berarti belakangnya 6. Apakah 36 yang dimaksud? Kan sama Ya. dengan, ya kan?
Berarti iya. 36 tidak kurang dari 36. Maka kita bisa menebak bilangan Arif adalah 36. 6, Kalau depannya 4, berarti belakangnya berapa? 8. 8. Apakah 48 adalah yang dimaksud? Bisa Bisa jadi, jadi. ya kan? Kenapa? Karena 48 tidak kurang dari 30-an. Nah, sekarang, kalau depannya 5, belakangnya 10. 10. Apakah termasuk? Tidak. Tidak. Berarti jawabannya 36 dan 48. 8. Nah, sekarang tugas yang kedua dibaca Azam. Zam, dibaca Zam. Cinta menulis bilangan 4 angka dengan angka berbeda. Jika angka pertama dan terakhir dihapus, tersisa bilangan 2 angka terkecil yang jumlahnya angkanya 15 angka. Terakhir bilangan 4 angka tersebut 3 kali lebih besar dari angka pertama. Berapa bilangan 4 angka yang ditulis Cinta? Eh, Gimana maksudnya Zam? Cinta menulis bilangan 4 angka dengan angka yang berbeda. Jika angka pertama dan terakhirnya dihapus, tersisa bilangan ya, dua angka terkecil yang jumlah angkanya 15. 15. Nah, angka terakhir bilangan tersebut 4 angka 3 kali lebih besar dari angka pertama. Nah, sekarang kita lihat. Biarkan Cinta menuliskan 4 angka yang berbeda. Mari kita coret angka pertama dan terakhirnya. Berarti kan tinggal yang tengah, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi tentang angka? Angka. Nah, sekarang kalau misalkan Aduh, kemarin bilangan terbesar dan terkecil jumlah angkanya 15, berarti bisa berapa? 5 hasilnya 15. Bisa 9 ditambah 6. 6, 10 tambah 5. Bisa 8 tambah 7, 10 tambah 5 juga bisa, 7 tambah 8 bisa, 9 tambah 6 juga bisa. Nah, sekarang temukan bilangan dua angka terkecil di antara bilangan-bilangan yang diperoleh. Yang mana? 6 dan 6, 9. 6, 9. Maka tengahnya adalah 6 dan 9. 6. Ya kan? Yang pertama 3, Mes. Yang terakhir 12. Yang pertama 3, yang terakhir 12, Mes. Yang pertama adalah 3, yang terakhir 12. 12. Kenapa kok gitu? Perkalian 3. Oke, perkalian 3. Bukan. Nah, mari kita cari angka yang salah satunya 3 kali lebih besar dari angka lainnya. Kita tidak menggunakan angka 6 dan 9 karena keempat angka tersebut pasti berbeda. Nah, sekarang kalau depannya 1, berarti belakangnya berapa? 3. 3. Kenapa? Karena 3 kali. Ya kan? Berarti 1, 6, 9, 3. Oke? Nah, sekarang dibaca yuk Fatin yuk, biar nggak ngantuk Tin. Dan Indah membeli sekotak coklat berbentuk persegi panjang. Farida memakan semua 7 permen yang berada di baris paling bawah.
Setelah itu, Indah memakan semua 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Berapa banyak permen? Oke. Farida dan Indah membeli sekotak coklat berbentuk persegi panjang. Farida memakan 7 permen yang berada di baris paling bawah. Setelah itu, Indah memakan semua 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Berapa banyak permen yang ada di dalam kotak? Nah, kita buat gambarnya dulu. Pertama, kita menunjukkan 7 permen yang berada di baris paling bawah. Ya kan? Nah, sekarang untuk Farida udah memakan 7 permen ini. 7 permennya sudah dimakan Farida. Nah, sekarang kita menunjukkan 4 permen yang dimakan Indah pada baris kanan. Berarti kan dia ke atas, ada 4. Nah, Indah memakan manisan ini. Nah, ternyata sekotak permen adalah seperti ini. Nah, berarti totalnya ada berapa? 5 dikalikan dengan 35. 7. 5 kali 7 sama dengan 35. 25 permen. Hmm. 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti jawabannya adalah 35 permen. Nah, sekarang dibaca yuk, Vio. Di lantai 1 tempat parkir terdapat 21 mobil. Di lantai 2 terdapat 19 mobil. Berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 menjadi 12 lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai 1? Oke, di lantai 1 terdapat tempat parkir. Terdapat 21 mobil. Di lantai 2 terdapat 19 mobil. Berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 menjadi 12 lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai 1? Kita cek. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan diagram garis. Nah, kita buat. Lantai 1 ada 21 mobil. Lantai 2-nya ada 19 mobil. Selisihnya berapa? Hmm. Dua. Selisihnya du Dua. 2. 21 kurangin 19 sama dengan 2. Nah, sekarang Dua. dibagi. 2-nya itu dikeluarin. Dibagi menjadi lantai 1 dan lantai 2. Berarti masing-masing ditambahin 1. Ya kan? Jadinya berapa? Lantai 1-nya 20, lantai 2-nya 20. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita akan menata ulang mobil-mobil dari lantai 1 ke lantai 2 sehingga ada 12 mobil lagi di lantai 2. Jika satu mobil berpindah dari lantai 1 ke lantai 2, berapa mobil yang lebih banyak yang ada di lantai 2? Nah, satunya dipindahin. Berarti yang bawah adalah 21 mobil, yang atas adalah, nah, duanya dipindah lagi. 12 dibagi 2 sama dengan Enam. 6. Berarti 6-nya dipindah ke bawah. Berarti yang atas, yang bawah ada 12, yang atas berarti sisa. Nah, kita lihat satu mobil, kita susun lagi di situ. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7. Jawabannya adalah 7 mobil. Nah, yuk nomor 3, nomor 5 dibaca yuk, Zam. Tugas nomor 5. Dalam sebuah perlombaan ski yang diikuti oleh 26 jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Berapa peringkat Yusuf dalam lomba tersebut? Oke, dalam sebuah perlombaan ski yang diikuti 26 peserta, jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang finish sebelum Yusuf.
Berapa peringkat Yusuf? Nah, kita lihat nih. Nah, ada berapa orang yang mencapai garis finish sebelum dan sesudah Yusuf? Sebelumnya 0 dan sesudahnya 4, ya kan? 26 dikurangi 1 sama dengan dua Dua puluh puluh lima. Posisinya Yusuf ada di 25. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah kita menggunakan diagram garis dengan bagian sebelum Yusuf dan sesudah Yusuf. Nah, berapa banyak bagian yang diperlukan untuk menunjukkan jumlah peserta yang datang terlambat lebih lambat dari Yusuf? Ada 4 bagian, ya kan? Nah, sekarang ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Setelah Yusuf. Sebelum Yusuf ada 1. Nah, berarti totalnya berapa? Ada 25, ya kan? 25. Kalau yang atas adalah 4, berarti yang bawah kan 1. Nah, ada 5 bagian identik. Nah, 5 bagian ini mewakili 25 peserta lomba. Bagaimana cara mengetahui berapa banyak orang yang sesuai pada bagian tersebut? Berarti 25 dibagi 5 sama dengan berapa, Fatin? 25 bagi 5 sama dengan berapa, Fio? 5. Berarti masing-masing 5. Setelah Yusuf kan 4 kali, ya kan? Kalau sebelum Yusuf kan 5. Setelah Yusufnya berarti 20. Sedangkan Yusuf berada di urutan ke-6. Posisi berapa yang ditempati Yusuf dalam perlombaan? Yusuf menempati posisi ke-6. Karena ada satu ini sebelum Yusuf dan juga 4 setelahnya Yusuf. Yuk dibaca, Vio. sampai 2, Miss. Hmm. Nomor 1, sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm dibagi menjadi 3 persegi panjang kecil yang sama besar. Berapa keliling setiap persegi panjang kecil? 2. Sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm dibagi menjadi 3 persegi panjang kecil yang sama besar dengan cara lain. Berapa keliling setiap persegi panjang kecil sekarang? Oke. Nah, yang pertama, bagilah persegi panjang menjadi 3 bagian sama menggunakan garis vertikal. Berarti kan gini. Panjangnya adalah 15 dibagi 3. Berarti berapa panjangnya? Nah, panjangnya adalah masing-masing 5. Nah, kita cari kelilingnya. Nah, untuk melakukan ini Anda perlu mengetahui panjang sisinya. Berapakah salah satu sisi persegi panjang tersebut? 12. Kenapa? Karena ini kan sama. 12 karena sini 12 berarti ini 12, 12, 12. Nah, sekarang kita cari panjang sisi yang lain. Nah, di sini ada 15. 15 dibagi berapa? Dibagi 3 sama dengan 5. Yang sini 5, 5, dan 5. Nah, kalau keliling persegi panjang yang kecil, berarti 5 tambah 5 tambah 12 tambah 12. Berapa hasilnya? Berapa keliling persegi panjang yang kecil? Berapa jam? Vio, berapa? 34. 34. Nah, sekarang kita cari yang garis horizontal. Sekarang kalau tadi baginya ke atas, sekarang kita ke samping. Berarti untuk panjangnya, kita cari salah satu persegi panjang yang dihasilkan. Nah, kalau sini 15, berarti atasnya berapa? 15. 15.
Nah, sekarang 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4. Nah, masing-masing 4 kanan kirinya. Nah, sekarang panjang keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang yang warna biru berarti 4 ditambah 38. 15 tambah 4 tambah 15 sama dengan 38. 38 cm. Nah, sekarang dibaca yuk. Zam. Alex punya 9 kubus hijau. Dia menyusun semua kubus hijau itu dalam satu baris. Di setiap tempat kosong di antara dua kubus hijau, dia memasukkan kubus kuning dengan aturan. Tempat kosong pertama, 3 kuning. Tempat kosong kedua, 2 kuning. Tempat kosong ketiga, 3 kuning. Tempat kosong keempat, 2 kuning. Dan terus bergantian seperti itu sampai semua tempat kosong terisi. Berapa jumlah semua kubus yang Alex letakkan? Oke, kita lihat. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan diagram gambar. Hijau dengan H, kuning dengan K. 3 kubus kuning berarti 3K. 2 kubus kuning berarti 2K. Nah, pertama kita masukin yang kubus berwarna hijau. Ada berapa kubus berwarna hijau? 9. Ada 9. 9. Nah, Alex tempatkan di antara 2 kubus hijau. Alex menempatkan kubus kuning di antara setiap 2 kubus hijau. Jauh. Berarti kita tambahkan 3 kuning, 2 kuning, 3 kuning, 2 kuning, seterusnya. Nah, sekarang berapa banyak kubus kuning yang ditempatkan Alex? Ada 20 kubus kuning, Kuning. ya kan? Nah, sekarang kalau ditambah 9 hijau berarti ada 29 kubus. Oke? Nah, sekarang dibaca yuk. Patin. Awalnya ada 14 lembar kertas utuh. Beberapa lembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Sekarang total ada 32 lembar kertas. Berapa banyak lembar kertas yang dipotong? Berapa kali kamu harus memotongnya? Oke, nah kita memotong 1 lembar menjadi 3 bagian. Alih-alih 1 lembar kita mendapatkan 3. Ya kan? Kalau ada jumlah potongannya itu berarti 1 lebih sedikit daripada bagiannya. Kalau ada 2 potongan berarti ada berapa bagian? Ada Ya. ada 3 bagian. Nah, sekarang masing-masing adalah berapa lembar sebelum dipotong? Sebelumnya ada 14 lembar. Berapa lembar yang dapat setelah dipotong? Nah, dibagi nih. Jadi 3 bagian. Miss, Sekarang ada, kenapa Zam? boleh ke kamar mandi bentar? Boleh. Nah, sekarang ada 32 lembar. Nah, berapa lembar yang didapatkan setelah pemotongan dibandingkan jumlah sebelumnya dipotong? 32 dikurangi 14 sama dengan Sama dengan hmm, berapa? 32 dikurangi 14? 18. 18. Ya. Jadi kan ada 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9. Berarti ada 9 lembar Tong. dipotong. Ya kan? Nah, kalau 9 lembar dipotong, masing-masing ada 2 potongan. Berarti 2 dikali 9 sama dengan, 16. nah, 18. 18 pemotongan dilakukan. Berarti jawabannya 9 lembar dan juga 18 potong. Tong. Seorang petani menanam 2 baris pohon buah. Baris pertama ada 7 pohon apel. Nah, dengan jarak setiap pohon 5 meter. Di baris kedua ada 11 pohon seri dengan jarak pohon 3 meter. Baris pohon mana yang lebih panjang? Berapa meter panjangnya?
Nah, kita letakin dulu. Pohon apelnya selisihnya 5 meter. Pohon serinya selisihnya 3 meter. Nah, sekarang pohon apel berarti kan ada 7 huruf A atau pohon apel. Nah, di antara berapa total jarak pohon apelnya? 6 dikali 5 sama dengan 30. 30, ya kan? Nah, kalau misalkan pohon serinya ada berapa? Ada 11, ya kan? 11 pohon seri dengan masing-masing jaraknya 3 meter. Nah, sekarang kalau 11 pohon seri berarti jaraknya kan ada 10, ya kan? 10 dikali 3 sama dengan 30. 30. Nah, sama-sama 30 berarti artinya pohon apelnya 30, pohon serinya 30 meter total keseluruhan. Berarti panjang baris kedua pohon adalah sama. Nah, di keluarga Nila, jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Kakak laki-lakinya yang pertama bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Berapa banyak anak perempuan dan anak laki-laki di keluarga mereka? Kita lihat. Saudara perempuan dan saudara laki-laki. Nah, mari kita mulai memilih pilihan jawaban dengan jumlah saudara yang dimiliki Alex. Alex memiliki 1 saudara laki-laki dan 5 kali saudara lebih punya. Berarti kan ada 5 saudara perempuan, termasuk Nila. 2 anak laki-laki dalam keluarga, ada Alex dan juga saudaranya. Dan 5 putri. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Nila, dia punya 2 saudara laki-laki, termasuk Alex. Nah, sedangkan saudara perempuannya ada 2 dikali 2 sama dengan 4. 4. Tambah Nila berarti ada 5. Nah, Ternyata di keluarga ada 2 putra dan 5 putri. Berarti sama. Ya, berarti jawabannya ada 5 putri dan 2 putra. Peter bercerita tentang keluarganya. Ayahku menikah dengan ibuku saat ibuku lebih muda 3 tahun dari ayah. 2 tahun setelah mereka menikah, aku lahir. 5 tahun setelah aku lahir, umur ibuku menjadi 6 kali umurku saat ini. Berapa kira-kira umur ayahku saat menikah? Nah, kita buat diagram. Ayah dan ibu. Ayah umurnya 3 tahun lebih tua daripada ibu. Ya kan? Kapan Peter lahir? Nah, mari kita tambahkan 2 tahun pada umur ibu dan ayah masing-masing. Ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi setelah 5 tahun? Mari kita tambahkan 5 tahun pada umur ibu, ayah, dan juga Peter. Nah, umur Peter kan 5 tahun. Ternyata ibu harusnya memiliki 6 bagian yang sama dengan umur Peter. Ada 6. Nah, berapa total umur ibunya? 5 dikali 6 sama dengan 30. 30 tahun. Nah, kira-kira umur ayahku saat menikah berapa? Nah, kita lihat nih. Kan 30 tahun. Dikurangi 5, dikurangi 2. Sama dengan berapa? 3. 23 tahun. Nah, lantas usia berapa ayah Peter menikah? Ayah Peter kan 3 tahun lebih tua. Berarti 23 ditambahkan 3 sama 26. dengan 26 tahun.
Hun. Ya, sekarang Vicky memiliki tongkat berhitung berwarna-warni. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Sedangkan 2 tongkat kuning bernilai sama dengan 1 tongkat hijau. Jika nilai seluruh tongkat Vicky adalah 55, berapa banyak tongkat merah muda yang dimilikinya? Kita lihat. Ada 4 tongkat merah muda, ya kan? Nah, 2 tongkat kuning. Karena setiap 1 tongkat kuning memiliki 4 tongkat merah muda. Kita menambahkan 4 tongkat merah muda lagi. Dan sekarang 1 tongkat hijau. Nah, berapa banyak tongkat dalam satu set? 11. Ada 11 tongkat. Nah, berapa jumlah tongkat yang dimiliki Vicky? 55. Berarti ada berapa set? Kalau ada 55 tongkat. 5. Ada 5. 55 dibagi 11 sama dengan 5 5. tongkat. Nah, sekarang berapa banyak tongkat merah muda dalam satu set terdiri dari 11 tongkat? 8. Ada 8 tongkat merah muda. Nah, berarti kalau 5 set berarti berapa? 40. Ada 40. Hmm. Oke? Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Ada nggak kerjaannya? Coba share screen. Ada. Kayaknya nggak ada. Cuman gambar doang, Miss. Coba bila bisa share screen nggak, Vio? Keren. Udah. Kak, kok langsung selesai, Kak? Kak. Coba yang lain, coba lihat dulu. Sudah, berarti. Berarti udah Udah. selesai. Mm-mm. Yeay. Kalian mau ngapain? Yang belum selesai mana? Nggak boleh tidur, Kak. Fatin udah ngantuk. Yang udah selesai boleh bebas, Kak. Bebas. Tapi nggak boleh Oke. live ya. Bebas tapi. Ya. Miss, Apa Zam? ini ngapain ini, Miss? Bebas, sudah free. Udah Oh, selesai.
Coba Miss mau lihat yang atas-atasnya udah selesai semua belum? Vio, naikin Vio. Itu kayaknya masih ada yang belum. Tuh, 17 masih belum. Jadi kerjakan yang belum-belum, Vio. Nah, tuh masih banyak yang belum. Azam, udah selesai semua, Azam. Fatin, Sebentar, Miss, mau buang sampah dulu. Udah kelihatan, tak, Miss? belum. Kelihatan, Miss. Masih belum, Tin. Nah, yang belum-belum dikerjakan ya, diselesaikan ya. Itu bisa digeser-geser, Tin.
Miss, Miss, Iya, iya. Miss, Apa? boleh sholat. Boleh. Fatin, share screen Fatin. Assalamualaikum. Hmm. Miss, Iya, Vio. Kenapa? ini apa yang salah ya? Nggak bisa di ini. Oh, ini udah, tapi ini kan salah aja. Ya berarti error. Nggak apa lanjutin aja.
Miss, Ya, aku izin keluar duluan, boleh gak? Aku ada tugas. oke, silakan. Udah selesai ini. Assalamualaikum. Ini masih ada sih, dikit lagi, satu lagi. Tinggal 15 menit selesaiin dulu ya. Ya udah.
Kak, udah. Udah semua? Bentar tak cek. Oke. Sama. Udah semua, Kak. Oke, Free mau ngapain? Oke, mau dan Azam, Fatin, Vio. Dilanjutin ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis dan Vio katanya ada tugas ya. Ya udah, Miss akhiri kelasnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Good job untuk hari ini. Waalaikumsalam, Miss.